Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitunya mengenai interferensi. Yang beranggotakan saya sendiri Pepi Anissa, Gita Widiasari, Iliyin Baitania, dan Tiara Sriwahyuni. Pada materi interferensi ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu interferensi dan sumber-sumber koheren, yang kedua, interferensi cahaya dua sumber, yang ketiga, intensitas dalam pola interferensi, yang keempat, interferensi dalam film tipis, dan yang terakhir yaitu interferometer Michelson. Baiklah, materi pertama yaitunya mengenai interferensi dan sumber-sumber koheren. Interferensi adalah penambahan dalam pengertian matematis fungsi gelombang. Sebuah gelombang tunggal dapat berinterferensi dengan dirinya sendiri, tetapi ini masih merupakan penambahan dua gelombang. Secara prinsip, interferensi merupakan proses superposisi gelombang atau cahaya. Interferensi konstruktif atau destruktif adalah kasus batas dan dua gelombang selalu berinterferensi. Meskipun hasil penjumlahannya rumit atau tidak luar biasa, saat berinterferensi, dua gelombang dapat ditambahkan bersama untuk menciptakan gelombang dengan amplitudo lebih besar daripada salah satu atau interferensi konstruktif, atau mengurangi satu sama lain untuk menciptakan gelombang dengan amplitudo lebih rendah daripada salah satunya atau interferensi destruktif, tergantung pada fase relatifnya. Interferensi juga diartikan interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika fase kedua gelombang sama dengan nol, sehingga gelombang baru yang berbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Interferensi yang bersifat membangun disebut interferensi konstruktif, sedangkan yang bersifat merusak disebut interferensi destruktif. Dua gelombang dikatakan koheren jika memiliki fase relatif konstan. Jumlah koherensi dapat dengan mudah diukur dengan visibilitas interferensi yang terlihat pada ukuran pinggiran interferensi relatif terhadap gelombang input atau sebagai offset fase bervariasi. Definisi matematis yang tepat dari tingkat koherensi diberikan melalui fungsi korelasi referensi adalah penambahan dalam pengertian matematis atau fungsi gelombang, sehingga gelombang tunggal dapat berinterferensi dengan dirinya sendiri, tetapi ini masih merupakan penambahan dua gelombang. Interferensi konstruktif atau destruktif adalah kasus batas dan dua gelombang selalu berinterferensi. Meskipun hasil penjumlahannya rumit atau tidak luar biasa, saat berinterferensi, dua gelombang dapat ditambahkan bersama untuk menciptakan gelombang dengan amplitudo lebih besar daripada salah satu, atau interferensi konstruktif. Atau mengurangi satu sama lain untuk menciptakan gelombang dengan amplitudo lebih rendah daripada salah satunya, atau interferensi destruktif, tergantung pada fase relatifnya. Dua gelombang dikatakan koheren jika memiliki fase relatif konstan. Jumlah koherensi dapat dengan mudah diukur dengan visibilitas interferensi, yang terlihat pada ukuran pinggiran interferensi relatif terhadap gelombang input, atau sebagai offset fase bervariasi. Definisi matematis yang tepat dari tingkat koherensi diberikan melalui fungsi korelasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu interferensi cahaya dua sumber. Interferensi cahaya merupakan interaksi dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen radiasi gelombangnya. Interferensi cahaya menghasilkan suatu pola interferensi gelap dan terang. Interferensi cahaya penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren atau memiliki beda fase, frekuensi, dan amplitudo yang sama, dan menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat membangun atau saling menguatkan, atau konstruktif, dan merusak atau saling melemahkan, destruktif. Percobaan interferensi dilakukan oleh Thomas Young, seorang ahli fisika, membuat dua sumber cahaya koheren dari suatu sumber cahaya monokromatik
yang dilewatkan melalui dua buah celah yang sempit. Berikut merupakan skema percobaan interferensi percobaan celah ganda Young. Selanjutnya yaitu interferensi maksimum pada percobaan Young. Interferensi maksimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada satu titik memiliki beda fase yang sama atau beda lintasan yang ditempuh oleh kedua gelombang. Merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. 1 lambda, 2 lambda, dan 3 lambda, seperti yang diperlihatkan oleh gambar di samping. Interferensi maksimum dapat dirumuskan yaitu D sin theta sama dengan M dikali lambda atau dP per L sama dengan M dikali lambda, di mana D sama dengan jarak antara kedua celah, P jarak dari pita terang pusat ke pita terang ke M, dan lambda panjang gelombang, M order interferensi, M1 untuk pita terang ke-1 dan M2 untuk pita terang ke-2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu interferensi minimum pada percobaan Young. Interferensi minimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang berlawanan atau beda lintasan yang ditempuh gelombang merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Interferensi minimum dapat dirumuskan D sin theta sama dengan M dikurang 1/2 dikali lambda atau dP per L sama dengan M dikurang 1/2 dikali lambda, di mana D jarak antara kedua celah, P jarak dari pita terang pusat ke pita gelap ke M, lambda panjang gelombang, M sama dengan order interferensi 1, 2, 3, M sama dengan 1 untuk pita gelap ke-1, dan M2 untuk pita gelap ke-2 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilin Baitania, NIM 19231124. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang intensitas dalam pola interferensi. Dalam pola interferensi terdapat posisi intensitas maksimum dan posisi intensitas minimum. Untuk mencari intensitas sembarang, titik pada pola itu harus menggabungkan kedua medan yang berubah secara sinusoidal di sebuah titik P dalam pola radiasi tersebut, dengan menghitung selisih fasa dari kedua gelombang di titik P yang dihasilkan selisih lintasan. Interferensi menghasilkan pola-pola interferensi yang digunakan dalam penentuan indeks bias. Pola interferensi tersebut dapat terbentuk dengan menggunakan interferometer. Interferometer memiliki berbagai macam susunan, seperti interferometer Michelson, Fabry-Perot, dan Mach-Zehnder. Interferometer Michelson memiliki susunan paling sederhana dan memiliki akurasi yang sangat tinggi, di antaranya interferometer yang lain. Materi selanjutnya, interferensi dalam film tipis. Dalam optik, film tipis adalah lapisan material dengan ketebalan dalam kisaran subnanometer hingga mikron. Saat cahaya mengenai permukaan film, cahaya ditransmisikan atau dipantulkan di permukaan atas. Persamaan Fresnel memberikan deskripsi kuantitatif berapa banyak cahaya yang akan ditransmisikan atau dipantulkan pada antarmuka. Cahaya yang dipantulkan dari permukaan atas dan bawah akan berinterferensi. Tingkat interferensi konduktif atau destruktif antara dua gelombang cahaya yang tergantung pada perbedaan fase mereka. Materi selanjutnya, intensitas dalam pola interferensi. Interferensi konduktif atau destruktif ini menghasilkan bandwidth refleksi transmisi yang sempit sehingga warna yang diamati jarang memiliki panjang gelombang yang terpisah, seperti yang dihasilkan oleh kisi difraksi atau prisma. Tetapi campuran dari berbagai panjang gelombang tidak ada yang lain dalam spektrum. Selanjutnya, sumber monokromatik, di mana cahaya datang bersifat monokromatik. Pola interferensi muncul sebagai pita terang dan pita gelap.
pita cahaya sesuai dengan daerah di mana interferensi konduktif terjadi antara gelombang pantul dan pita gelap sesuai dengan daerah interferensi destruktif. Karena ketebalan film bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain, interferensi dapat berubah dari konduktif ke destruktif. Selanjutnya, sumber pita lebar. Jika cahaya yang datang adalah pita lebar atau putih seperti cahaya dari matahari, pola interferensi akan muncul sebagai pita warna-warni. Panjang gelombang cahaya yang berbeda menciptakan interferensi konduktif untuk ketebalan film yang berbeda. Daerah yang berbeda dari film muncul dalam warna yang berbeda, tergantung pada ketebalan film. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tiara Silwaini dengan NIM 19231150 akan melanjutkan materi kelima, yaitu interferometer Michelson. Interferometer Michelson adalah salah satu jenis dari interferometer, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan suatu pola interferensi. Interferometer Michelson merupakan alat yang paling umum digunakan dalam mengukur pola interferensi untuk bidang optik yang ditemukan oleh Albert Abraham Michelson. Sebuah pola interferensi dihasilkan dengan membagi seberkas cahaya menggunakan sebuah alat yang bernama pembagi sinar atau beam splitter. Interferensi terjadi ketika dua buah cahaya yang telah dibagi digabungkan kembali. Interferometer menggunakan cahaya bintang sebagai sumber cahaya. Cahaya bintang adalah cahaya yang memiliki koherensi temporal, namun titik sumber cahaya itu memiliki koherensi spasial dan akan menghasilkan sebuah pola interferensi. Selanjutnya yaitu sumber cahaya S memancarkan cahaya monokromatik yang kemudian dibagi oleh pembagi sinar atau beam splitter. M di titik C, di mana pembagi sinar atau beam splitter ini berupa cermin setengah perak. M bersifat setengah reflektif, sehingga berkas cahaya ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan. Berkas yang dipantulkan menuju ke titik A sehingga terpantul kembali oleh M1, dan berkas yang diteruskan menuju ke titik B sehingga terpantul oleh M2. Kedua berkas tersebut bersatu kembali di titik C sehingga terbentuk pola interferensi yang terlihat oleh pengamat di titik E atau detektor. Selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi yang paling terkenal dari interferometer Michelson adalah percobaan Michelson-Morley yang memberikan bukti untuk relativitas khusus. Namun, interferometer Michelson dapat pula digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang berbeda. Interferometer Michelson telah digunakan untuk mendeteksi gelombang gravitasi sebagai inti spektroskopi transformasi Fourier. Ada pula beberapa aplikasi menarik sebagai instrumen Nulling yang digunakan untuk mendeteksi planet di sekitar bintang-bintang terdekat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.